Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kembali lagi bersama dengan Pak Guru Andi Mustafa di sini. Kita bertemu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Ya, bagaimana kabarnya semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam masa pandemi kali ini, ya, kita tetap harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dan kali ini pelajaran kita melalui daring dengan siswa menyimak video yang Pak Guru buat kali ini, ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam orang-orang yang saleh. Amin ya robbal alamin. Oke, coba ingat materi kali ini. Kira-kira kita sudah sampai pelajaran keberapa ya? Iya, betul. Kemarin sholat tarawih dan terus sekarang berarti pelajaran ke-10, yaitu meneladani Luqman Al-Hakim. Oke, meneladani Luqman Al-Hakim. Kira-kira siapa yang tahu? Ayo. Ya, siapakah Luqman Al-Hakim itu? Dia bukanlah seorang nabi, tetapi seorang yang saleh, yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran, bahkan namanya diabadikan dengan nama surah, yaitu surah Luqman. Nah, di sini materi kita kali ini adalah A. Kisah Luqman Al-Hakim, B. Keteladanan Luqman Al-Hakim. Oke. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Coba. Nah, yang A adalah kisah Luqman Al-Hakim. Pahami ya. Ya, dibaca teks ini. Luqman adalah orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mengenai asal-usul Luqman terdapat beberapa pendapat. Ada berpendapat bahwa Luqman adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tarihah, sedangkan Tarihah adalah Azar, ayah Ibrahim alaihissalam. Sebagian lagi berpendapat bahwa Luqman adalah putra saudari Ayub alaihissalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman adalah sebagai qadhi atau hakim di kalangan Bani Israel. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa Luqman adalah hamba sahaya dari negeri Habasyah, Ethiopia. Luqman bekerja sebagai pengembala kambing, namun dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga dia disebut dengan Luqman Al-Hakim, artinya Luqman yang bijaksana. Ya, banyak kisah kebijaksanaan Luqman Al-Hakim yang diceritakan di dalam Al-Quran, terutama yang ditujukan kepada anaknya yang bernama Taran. Nah, sikap kebajikan. Oke, ayo coba bertanya, gambarti gambar ini dan bertanyalah. Ayo coba. Dia seorang ayah dan seorang anaknya. Betul. Adalah apa status kedua orang ini? Apa yang mereka bicarakan kira-kira? Iya, ini adalah seorang ayah yang bersama anaknya. Ayah sedang memberi nasihat kepada anaknya. Coba amati lagi.
Ya, ada yang menyembah Allah dan ada yang menyembah berhala. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, apakah boleh menyembah selain Allah? Boleh nggak kira-kira? Oke. Nah, di sini ya, menyembah Allah, menyembah selain Allah itu tidak boleh. Nah, di sini Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kejaliman yang besar, dosa besar." Ya, disebut musyrik, syirik. Nah, di sini ada ayat Al-Qur'annya ya di surat Luqman. Kita baca bersama-sama. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la julmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dosa yang besar." Coba perhatikan lagi. Ayo, buat pertanyaan. Nah, kurang lebih ada pertanyaan kayak gini ya. Mengapa kita harus bersikap baik? Juga ada seorang ya, baik kepada orang tua, kepada guru. Dan ini ada ayatnya, wa wassaynal insana biwabil walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilaihal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Nah, kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Coba amati lagi ini. Ya, betul. Pertanyaannya adalah kepada siapa hanya menyembah dan kepada siapa kita menyadarkan balasan kebaikan kita. Pada siapa ya? Ya, betul. Di sini ada pesan dari Luqman, "Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu." Hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan sebuah biji sawi yang berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Jadi kita berbuat baik, kita akan dibalas oleh Allah, dan juga begitu juga perbuatan yang buruk, sebesar dan sekecil apa. Nah, ini rajin mengaji salah satunya, rajin belajar, ya, bertutur kata dengan baik, berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik. Di sini ada ayatnya lagi, ayat yang 17, ya bunayya qimis shalah wa'mur bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya, hendak berbuat kebaikan. Coba amati lagi. Nah, coba ada pertanyaan. Itu kurang lebih begini pertanyaannya ya. Bolehkah bersikap seperti orang yang berkacamata pada gambar ini? Kalian tuh gak bakal sebaik aku. Boleh gak ya? Coba ada yang sombong memberikan uangnya ya. Nah, ini pesannya lagi. Hai anakku, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Wah,
ya, jangan ya. Pesannya. Selanjutnya ini ayatnya. Wala tusair haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu nasihatnya. Coba perhatikan lagi. Ayo bertanya. Ya, pertanyaannya adalah, bolehkah kita berkata kasar dan bernada tinggi? Apakah jika kita bersikap demikian akan disukai oleh orang lain? Jadi gimana ya? Nah, di sini adalah pesan kembali. Hai anakku, sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Betul ya, kita harus berkata dengan lemah lembut. Ini kurang lebih pesan-pesan yang tadi ya. Oke. Ayo, coba ceritakan kembali secara berdiri. Terus selanjutnya adalah membuat dua kelompok untuk berdiskusi. Tugasnya itu menceritakan kembali nasihat Luqman. Kedua, menuliskan poin nasihat Luqman. Ketiga, antar kelompok saling menguatkan jawaban. Nanti kalau kita ketemu tatap muka kan harus seperti dia. Ya, ayo kita coba demonstrasikan atau jelaskan nasihat Luqman melalui gambar ini. Ayo coba bareng-bareng ya, sama-sama. Yang pertama adalah, ayo coba kita gaya dialog menyampaikan nasihat ini kepada anak. Hai anakku, janganlah mengutukan Allah atau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hai anakku, hormatilah dan patuh kepada kedua orang tua ya. Hai anakku, hendaklah berbuat kebajikan, tolong menolong, sholat, dan juga belajar dengan yang rajin ya. Hai anakku, janganlah sombong. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah, hai anakku, jangan berkatalah dengan baik dan lemah lembut. Janganlah berkata kasar ya, dan juga marah-marah sambil teriak-teriak nih ya. Bisa ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, keteladanan yang B adalah keteladanan Luqman Al-Hakim. 1. Bersikap bijaksana. Bijaksana adalah sikap yang cerdas dan arif dalam menghadapi sesuatu. Orang yang bijaksana tidak mudah marah, tidak cepat tersinggung, dan tidak suka mencela orang lain. Nah, itu keteladanan Luqman Al-Hakim yang pertama. Yang kedua, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus membiasakan bersikap bijaksana. Saat bermain dengan teman atau belajar kelompok, jangan mudah marah dengan ucapan atau perilaku teman. Ucapan yang baik didengarkan, sedangkan ucapan yang tidak baik diabaikan saja. Jangan terpancing untuk ikut-ikutan marah. Itu adalah contoh tindakan yang tidak bijaksana. Yang kedua adalah suka memberi nasihat kebenaran. Kewajiban setiap orang Islam kepada orang Islam lainnya adalah saling menasehati. Nasihat yang dimaksud adalah nasihat kebenaran dan kesabaran. Nasihat kebenaran apa itu? Ya, nasihat kebenaran artinya memberi nasihat kepada orang lain agar selalu berkata dan berbuat yang benar, atau memberikan informasi tentang sesuatu yang benar. Nah, nasihat kesabaran adalah mengajak orang lain agar tetap sabar menjalani kehidupan. Gitu ya. Luqman Al-Hakim adalah orang yang suka memberi nasihat kebenaran. Nasihat-nasihat tersebut banyak terdapat di dalam Al-Quran.
Sebenarnya nasihat tersebut ditujukan kepada anaknya, tetapi dapat digunakan untuk semua umat manusia. Misalnya, Luqman Al-Hakim menasihati anaknya agar tidak syirik, tidak sombong, taat beribadah, dan hidup sederhana. Kita juga dapat meneladani sikap Luqman Al-Hakim. Jika ada teman yang tidak menaati peraturan atau tidak menjalankan kewajiban, sebaiknya dinasihati. Misalnya saat waktu sholat tiba, ajaklah teman-temanmu sholat berjamaah. Ketika piket, ajaklah teman-temanmu bergotong royong mengerjakannya. Saat ada PR, ingatkanlah temanmu untuk mengerjakan di rumah. Itu adalah contoh-contoh memberi nasihat untuk kebenaran di rumah. Kamu pun dapat memberi nasihat kepada adikmu dan anggota yang lain. Nah, coba kita rumuskan ya materi pada kali ini ya. Satu adalah Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Luqman seorang ayah yang bijaksana. Ketiga, Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi ya, di Afrika sana ya. Kelima, Luqman berasal dari wilayah Sudan. 6. Luqman sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat Al-Quran. Ketujuh, Luqman mendapat gelar Al-Hakim, artinya orang yang bijaksana. Kedelapan, Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh keteladanan kepadanya. 9. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah. Luqman mengajarkan kepada putranya supaya mengesahkan Allah atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu rumusan ya, hasil diskusi kita tentang materi kali ini. Kira-kira apa ya? Nah, nasihat Luqman apa aja yang tadi poin-poinnya? Ada 5, ingat? Ya, betul. Nah, yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah selain Allah. Kedua, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Nah, keempat, jangan sombong. Kelima, berkata dengan baik dan lemah lembut. Ini ya. Nah, nanti kita ketemu, komunikasikan ya. Ceritakan tentang keteladanan Luqman Hakim. Nah, ya. Nah, terus membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru. Kira-kira kesimpulannya apa ya? Coba simpulkan. Iya, kurang lebih seperti ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah Luqman adalah seorang yang saleh. Dia memiliki anak dan menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah, hormat dan patuh kepada orang tua, selalu berbuat baik, mendirikan sholat, tidak sombong, dan selalu berkata baik dan lemah lembut. Pesan dari kisah Luqman ini patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, serta kita sebarkan pesan ini. Nah, seperti itu ya kurang lebih materi kali ini. Jangan lupa ya pelajaran kali ini dicatat, direnungkan, dan diimplementasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup materi kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian bersama Pak Guru Andi Mustafa untuk materi kali ini. Tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.